Halo, selamat malam, geng. Salam dari Sydney. Berhubung ini video pertama saya di YouTube, jadi saya mau memperkenalkan diri sedikit ya. Welcome to my YouTube channels, gengs. Jangan lupa untuk di-subscribe ya, karena subscribe itu gak bayar alias gratis loh. Thank you, gengs. Jadi nama saya Jayanti, asal saya dari Sulawesi Selatan, Makassar. Tapi saya tinggal di Bali 8 tahun. Saya menikah dengan citizen Australia pada tahun 2020, tepatnya bulan Januari. Tapi seminggu setelah menikah itu saya balik ke Indonesia karena pada saat itu saya masih berstatus bekerja ya di Indonesia. Jadi saya cuma datang ke Australia itu cuma cuti menikah aja. Habis itu setelah saya balik ke Indonesia untuk selesaikan dokumen-dokumen pekerjaan dan juga rencananya persiapan untuk resepsi kita di Indonesia, ternyata pandemik kan. Yang direncanakan itu buyar dan juga saya nggak bisa ke Australia pada saat itu karena penerbangan internasional, domestik itu kan banyak yang ditutup ya. Akhirnya setelah menunggu keadaan sedikit membaik, pada bulan Juni kan terbuka ya, border udah mulai terbuka, penerbangan internasional juga udah mulai terbuka. Pada saat itu saya nyari-nyari informasi lah gimana saya bisa datang ke Australia gitu kan. Kebetulan saya join salah satu grup yang ada di Bali, itu grup ya campur-campur lah, ada orang Indonesia, ada orang bule juga. Terus aku lihat-lihat ya aku lihat postingannya mereka yang orang Australia cerita tuh gimana caranya balik ke Australia pada saat pandemik seperti ini. Pas aku baca-baca postingannya mereka, jadi masuklah aku ke website yang ini, COVID-19 Home Affairs itu. Ini sama sih yang dibahas dengan teman-teman yang ada di grup orang bule dan orang Indonesia yang ada di Bali itu. Terus salah satu dari mereka menyarankan saya untuk lewat jalur immediate family member. Jadi aku kan klik di sini akhirnya kan untuk jalur anggota keluarga inti dari citizen dan permanent resident. Dan ternyata teman-teman, prosesnya itu sangat gampang ya, karena di sini sudah dijelaskan ya kondisinya seperti apa yang bisa masuk ke Australia dengan menggunakan jalur keluarga inti ini. Setelah saya apply waktu itu, jadi cepat banget sih prosesnya dan gak ada dipersulit sama sekali. Dan di sini seperti judul video saya bakalan cerita pengalaman saya datang ke Australia dengan status visa holiday. Saya mau menceritakan ini karena banyak ya yang bertanya, kamu ke Australia dengan status visa apa? Terus pada saat saya bilang holiday, semuanya itu kayak kaget gitu loh, kok kamu bisa ke Australia dengan visa holiday gitu kan. Langsung aku bilang ya iya memang saya pakai visa holiday, visa saya holiday. Jadi teman-teman saya atau bisa walaupun orang yang nggak kenal ya chat saya gitu kan, dia pikir itu saya mungkin spouse visa atau partner visa kayak begitu kan. Saya bilang oh enggak, saya visanya visa holiday. Dan pada saat saya sudah di hotel untuk proses karantina ya kan, sebelum kita masuk ke kamar itu dibawakan ada polisi ya, ada beberapa polisi, ada empat lain gitu kan, polisi yang bakalan nanya-nanyain tentang data-datanya kita, terus pokoknya kayak interview dikit-dikit gitu kan. Habis itu dia tanya, visa kamu visa apa? Pas aku bilang visa holiday, polisinya itu langsung kayak kaget, wow interesting, kayak nggak percaya gitu kan. Langsung aku cuma senyum aja ya, dan ada kayak rasa takut, aduh gawat nih kalau sampai aku nggak dibolehin masuk ke hotel, aku bilang gitu kan. Tapi ternyata enggak. Terus cewek yang di samping, polwan yang di sampingnya dia yang lagi handle orang lain, pas aku juga bilang holiday, dia langsung balik juga ke aku, liatin gini, loh kok mungkin dalam pikirannya kenapa cewek ini bisa datang dengan status visa holiday. Jadi dari situ saya pikir, oh saya harus buat video nih untuk menceritakan, ternyata banyak yang nggak tahu bagaimana caranya datang ke Australia kalau mereka bukan permanent resident, citizen atau punya partner visa. Jadi waktu itu dokumen-dokumen yang suami saya masukkan ke keimigrasian itu paspor saya dengan paspor dia, terus visa saya. Jadi visa saya itu holiday multiple entry 3 tahun,
Terus juga sertifikat merit kita yang keluaran dari Australia, karena memang waktu itu kita nikah pertama kan di Indonesia, di Australia. Cuma itu aja. Terus di form immediate family member itu kan ada kolom deskripsi ya, deskripsi. Jadi kita ceritakan lah. Jadi waktu itu suami saya ceritakan tentang keadaan saya dengan suami seperti apa, terus dia maunya saya datang ke Australia kayak begitu. Pokoknya dia bercerita pada saat itu tentang saya dan dia kirim ya, dia kirim malam ini. Besok sorenya itu saya sudah dapat kabar dari pemerintah Australia, email dari pemerintah Australia, exemption visa. Jadi saya bisa masuk ke Australia dengan menggunakan visa yang saya pegang. Dan di dalam emailnya itu tertulis bahwa kamu Jayanti bla 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 bisa memasuki Australia dengan visa yang kamu pegang sekarang. Seperti itu. Terus pas sudah dapat exemption visa itu, saya langsung booking tiket. Jadi saya dapat exemption visa itu tanggal 20 Juni 2020. Ini contoh surat yang saya dapat dari imigrasi. Setelah saya dapat, saya langsung booking tiket untuk keberangkatan saya ke Australia. Dan keberangkatan yang pertama saya itu saya dapat sebenarnya tanggal 15 Juli 2020. Tapi karena sehari sebelum keberangkatan saya sakit, jadi waktu itu saya batal berangkat ya. Padahal sebenarnya pada saat saya berangkat, kalau saya berangkat pada saat itu, saya nggak membayar uang untuk biaya karantina, karena kan biaya karantina itu berlaku pada saat tanggal 18 ya, tanggal 18. Dan tiket itu di booking sebelum tanggal 15 atau tanggal berapa gitu, saya lupa ya, tanggal 12 kalau nggak salah. Setelah keadaan saya membaik dan saya sudah sehat, saya kan mau booking tiket lagi ya, cuma saya lihat penerbangannya kok itu loncatnya jauh sekali. Saya baru bisa dapat penerbangan itu 2 bulan atau 1,5 bulan dari tanggal yang saya mau booking. Jadi saya bilang palingan nanti deket-deket ada yang tiketnya yang open gitu kan. Ternyata enggak. Akhirnya saya juga pikir aduh enggak berangkat nih saya kalau seandainya saya mau dadakan beli tiket. Akhirnya di akhir Agustus itu saya beli tiket Garuda, karena pada saat itu cuma Garuda yang langsung direct ke Sydney ya. Saya beli tiket Garuda di akhir Agustus, tapi dapatnya itu akhir Oktober. Penerbangannya itu akhir Oktober tanggal 27. Jadi kurang lebih saya harus menunggu 2 bulan untuk bisa dapat penerbangannya, karena waktu itu memang dibatasin ya yang masuk ke Sydney. Jadi orang Garudanya bilang satu pesawat itu cuma boleh 50 orang. Terus sempat juga mereka yang awalnya itu 1 minggu sekali berangkat, tiba-tiba schedule-nya berubah jadi 2 minggu sekali. Makanya tiketnya itu susah banget kan dapatnya. Itu saya mau ceritakan juga tentang pada saat di airport, karena ini juga mungkin bakalan menjadi pelajaran buat teman-teman pada saat di airport. Jadi saya pikir kan semuanya sudah beres, saya tinggal ke airport saja ya. Tibalah tanggal 27 Oktober. Pas saya di airport, saya kasih lah dokumen-dokumen. Jadi dokumen-dokumen saya itu sudah saya print semua ya, kayak sertifikat merit, terus visa, terus yang email dari imigrasi itu sudah saya print semua. Pas saya check-in, mbaknya bilang gini, mbak exemption visanya mana? Saya bilang oh itu yang surat imigrasi itu ya. Oh enggak, ini bukan. Ternyata di suratnya itu ada link yang sebenarnya harus saya klik katanya. Ini sebenarnya mbak harus klik di link ini, terus nanti mbak tunggu berapa saat exemption visanya itu keluar. Saya bilang saya nggak tahu mbak. Saya bilang aja oh iya saya nggak tahu mbak. Terus saya juga udah tanya beberapa teman saya yang kerja di Garuda. Dia cuma bilang nanti kamu tunjukin aja email kamu itu, nanti dari pihak Garuda bakalan kirim telex kan ke Australia. Jadi ya mbaknya juga bilang gitu, oh iya mbak memang sih kita bakalan kirim telex, kita pasti bakalan kirim telex dalam kondisi seperti ini.
tapi waktunya bakalan lebih panjang. Jadi Mbak harus nunggu sekitar 30 menit untuk kita kirim berita ke sana. Oh iya, nggak apa-apa Mbak, kalau memang saya harus nunggu 30 menit, nggak apa-apa, saya tunggu aja, saya bilang begitu kan sama Mbaknya. Tapi ternyata nggak sampai 10 menit, mungkin cuma sekitar 5 menitan sudah dapat, pada saat Mbaknya itu kirim telex, sudah dapat informasi dari Australia bahwa saya bisa masuk ke Australia. Jadi dia bilang gini, cepat banget kita dapat jawabannya. Ya saya pasti happy ya, waktu itu saya happy sekali, akhirnya aduh saya bisa berangkat ke Australia. Jadi Mbaknya check-in-kan saya dan kasih saya boarding pass. So sampailah kita di ujung cerita saya, dan akhirnya saya bisa sampai ke Australia dengan selamat dan semuanya dapat berjalan lancar. Dan juga saya sangat salut dengan pemerintahnya Australia, itu begitu cepat merespon ya. Saya pikir ini bakalan lama, ternyata enggak, sangat cepat dan sangat mudah. Jadi buat teman-teman di luar sana yang pengen datang kunjungin suami atau keluarga, itu jadi bisa menggunakan visa holiday. So kalau teman-teman ngerasa informasi yang saya berikan ini sangat bermanfaat dan juga baik, jangan lupa di like, terus kalau ada pertanyaan di komen, dan di subscribe ya, supaya lebih semangat lagi buat video-video selanjutnya. Thank you yang sudah dengerin. Bye, see you di next video.